Halo, apa kabar? Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan suku bangsa. Ratusan suku mendiami Indonesia dengan adat dan bahasanya masing-masing. Namun, semua itu disatukan dengan bahasa persatuan yang memudahkan komunikasi antar suku. Tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa Indonesia. Sudah seharusnya bahasa Indonesia dikuasai dan dituturkan dengan bangga oleh seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, faktanya tidak demikian. Fenomena campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau kerap disebut bahasa Jaksel sangat umum digunakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kelompok kami mengunjungi beberapa kota dan kabupaten di Indonesia untuk mengetahui secara langsung di lapangan bagaimana pengetahuan mereka tentang bahasa Indonesia, terutama mengenai kata baku dan tidak baku. Surabaya merupakan ibu kota Jawa Timur sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia. Kota yang juga dijuluki sebagai kota pahlawan ini merupakan kota metropolitan dan penuh kemodernan. Maklum, Surabaya telah menjadi kota pelabuhan penting sejak masa Majapahit. Lalu, bagaimana pemahaman mereka tentang kosakata baku dan tidak baku bahasa Indonesia? Kelompok kami yang diwakili oleh Eka Dini Oktasya berkesempatan mewawancarai masyarakat di kota tersebut. Mari simak videonya. Dengan adik siapa? Linda. Saya Ibu Eni. Baik Ibu, di sini saya mempunyai dua kata. Nanti adik silakan pilih yang menurut adik yang baku itu yang mana gitu. Jadi yang pertama ada praktik dan praktek. Praktek. Yang keras gitu. Praktek. Salah, kata yang baku adalah praktik. Karena berasal dari bahasa Inggris, praktik. Menurut KBBI 5, praktik adalah bentuk pelaksanaan, pekerjaan, atau perbuatan penerapan teori. Oke, yang kedua ada nomor dan nomor. Nomor. Benar. Menurut KBBI 5, kata yang baku adalah nomor. Nomor dapat didefinisikan sebagai tanda atau lambang bilangan. Lalu ada sekadar dan sekedar. Sekadar. Benar. Kata yang baku adalah sekadar karena berasal dari kata dasar kadar. Menurut KBBI 5, sekadar dapat diartikan sebagai keseimbangan atau sesuai menurut keadaan. Pikiran atau pikiran? Pikiran. Benar. Menurut KBBI 5, kata yang baku adalah pikiran. Pikiran dapat didefinisikan sebagai gagasan atau proses mental. Paham atau paham? Paham. Salah. Menurut KBBI 5, kata yang baku adalah paham, karena dapat diartikan sebagai pengertian atau pengetahuan. Lalu atlet atau atlet? Atlet. Salah. Kata yang baku menurut KBBI 5 adalah atlet. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Belanda atlet. Menurut KBBI 5, atlet berarti olahragawan. Jadwal atau jadwal? Jadwal. Benar, kata yang baku menurut KBBI 5 adalah jadwal. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Arab jadwal. Menurut KBBI 5, jadwal berarti pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau tabel kegiatan, atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Hakikat atau hakikat? Hakikat. Salah, kata yang baku menurut KBBI 5 adalah hakikat. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Arab hakikat. Menurut KBBI 5, hakikat dapat diartikan sebagai intisari atau dasar. Lalu ada apotek atau apotik? Apotek. Benar, kata yang baku menurut KBBI 5 adalah apotek. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Belanda apotek. Menurut KBBI 5, apotek berarti toko tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter, serta memperdagangkan barang medis, rumah obat. Lalu saksama atau seksama? Seksama. Salah. Kata yang baku menurut KBBI 5 adalah saksama. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni saksama, yang berarti teliti. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Gresik dikenal pula dengan julukan Kota Wali karena merupakan kabupaten tempat dakwah dan peristirahatan terakhir
dua wali Songo, yakni Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik dan Sunan Giri. Kelompok kami yang diwakili oleh Muhammad Lukman Hakim berkesempatan mewawancarai beberapa anak muda di kota tersebut. Mari simak videonya. Oke, jadi saya sekarang sudah dengan narasumber pertama di sebelah saya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, baik, perkenalkan nama saya Raihan, asal kota saya Gresik. Nama saya Raymond dari Gresik. Oke, jadi saya akan memberi beberapa pilihan kata dan saudara Raihan akan berusaha memilih satu dari kedua kata tersebut untuk dipilih. Untuk kata pertama adalah nasihat dan nasehat. Nasehat. Salah, kata yang baku menurut KBBI 5 adalah nasihat. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Arab nasiha, yang dapat diartikan sebagai ajaran atau pembelajaran baik. Kedua, zaman dan zaman. Zaman. Benar, kata yang baku menurut KBBI 5 adalah zaman. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Arab zaman, yang dapat diartikan sebagai jangka waktu yang panjang atau pendek. Provinsi atau provinsi. Provinsi. Benar, kata yang baku menurut KBBI 5 adalah provinsi. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Belanda provinsi, yang dapat diartikan sebagai suatu wilayah atau daerah yang dikepalai oleh seorang gubernur. Ramadan atau Ramadan, Ramadan atau Romadlon. Ramadan. Salah, kata yang baku menurut KBBI 5 adalah Ramadan. Menurut KBBI 5, Ramadan memiliki arti bulan ke-9 Hijriah. Pada bulan ini, orang Islam yang sudah akil balik diwajibkan berpuasa. Salat atau sholat atau sholat. Salat. Salah, kata yang baku menurut KBBI 5 adalah salat. Menurut KBBI 5, salat memiliki arti rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib dilakukan oleh setiap muslim mukallaf dengan syarat, rukun dan bacaan tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Telantar atau terlantar. Terlantar. Salah, kata yang baku menurut KBBI 5 adalah telantar. Menurut KBBI 5, telantar artinya tidak terpelihara. Napas atau nafas. Nafas. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah napas. Napas dapat diartikan sebagai udara yang dihisap melalui hidung. Legalisir atau legalisasi. Legalisir. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah legalisasi. Karena sufiks -ir yang sejatinya berasal dari bahasa Belanda, kini tidak dipakai lagi. Legalisasi menurut KBBI 5 memiliki arti pengesahan menurut undang-undang atau hukum. Aktivitas menggunakan F atau aktivitas menggunakan V. Aktivitas menggunakan V. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah aktivitas. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Inggris activity. Aktivitas sendiri menurut KBBI dapat diartikan sebagai kegiatan. Tradisional atau tradisional. Tradisional. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah tradisional. Tradisional memiliki arti menurut tradisi atau adat. Oke, baik. Terima kasih Saudara Raymond atas partisipasinya. Mungkin akan dilanjut dengan narasumber lain. Terima kasih. Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Wilayah yang dahulunya merupakan pelabuhan dan portal utama kerajaan Majapahit ini memiliki dialek khas tersendiri yang sangat berbeda dengan bahasa Jawa baku, yakni berupa pengganti enklitik mu dengan nem dan em. Lantas, bagaimana dengan pengetahuan mereka tentang kosakata baku dan tidak baku bahasa Indonesia? Kelompok kami yang diwakili oleh Vera Dwi Veronikasari berkesempatan mewawancarai beberapa anak muda di kabupaten tersebut. Mari simak videonya.
Aslinya perkenalkan nama saya melakukan Faiza atau bisa dipanggil Dila. Nama saya Faiza. Oke, Mbak Faiza. Di sini saya ada 10 pertanyaan. Mbak Dila nanti bisa mengatakan mana kalimat yang baku, oke? Oke. Jadi yang pertama ada mencampuri dan menyampuri. Menurut Mbak Dila kata yang baku itu yang mencampuri atau menyampuri? Yang mencampuri pakai C. Benar. Menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mencampuri. Karena kata dasar diawali C apabila mendapat awalan meng tidak akan luluh. Mencampuri sendiri dapat diartikan sebagai menambah sesuatu sehingga tercampur. Merubah atau mengubah? Mengubah. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mengubah, karena berasal dari kata dasar ubah yang mendapat prefiks meng. Kata merubah tidak baku, karena kata dasar rubah yang mendapat awalan meng bermakna menjadi rubah atau berlaku seperti rubah. Itu tidak masuk akal. Menurut KBBI 5, mengubah memiliki arti menjadi lain dari semula. Yang keempat, memprakarsai atau memprakarsai. Memprakarsai ya pakai T ya? Iya, baik. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah memprakarsai. Memprakarsai dapat didefinisikan sebagai mempelopori, mengikhtiarkan, mengusahakan untuk pertama kalinya sebelum orang lain melakukan. Yang nomor 6 ada mencolok dan menyolok. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mencolok, karena kata dasar yang diawali C apabila mendapat awalan meng tidak akan luluh. Mencolok memiliki arti menusuk. Yang ketujuh ada mengonsep dan mengkonsep. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mengonsep. Mengonsep dapat didefinisikan sebagai membuat rancangan. 8 ada menerjemahkan atau menerjemahkan. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah menerjemahkan, karena berasal dari kata dasar terjemah yang mendapat prefiks me, alomorf dari meng. Kata dasar yang diawali T apabila mendapat prefiks meng akan luluh. Menerjemahkan sendiri memiliki arti menyalin bahasa ke bahasa lain. Baik, yang ke-9 ada mengategorikan atau mengkategorikan. Mengkategorikan, baik. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mengategorikan. Mengategorikan dapat didefinisikan sebagai membagi dalam kategori atau klasifikasi. Soal yang ke-10, mengimbau atau menghimbau. Mengimbau. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mengimbau karena berasal dari kata dasar imbau. Menurut KBBI 5, mengimbau dapat diartikan sebagai memanggil. Baik, terima kasih ya Kak untuk wawancara hari ini. Terima kasih, selamat malam. Baik teman-teman, segitu dulu wawancara dari saya. Terima kasih, dadah. Ponorogo merupakan sebuah kabupaten di ujung barat Jawa Timur. Kabupaten yang terkenal dengan rioknya ini mayoritas dihuni oleh masyarakat Jawa yang masih sangat memegang teguh bahasa dan adat istiadat daerahnya. Lantas, bagaimana pemahaman mereka tentang kata baku dan tidak baku bahasa Indonesia? Kelompok kami yang diwakili oleh Mukhtar Yoni Kuncoro berkesempatan untuk mewawancarai tokoh masyarakat serta kader desa di Kabupaten Ponorogo. Mari simak videonya. Ya, Mungkin sebelumnya Bapak dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. ya bisa. Ya, nama saya Pak Purwono dari Ponorogo, tepatnya Desa Gandu Kepuh. Nama saya Marti Triwulandari dari Ponorogo. Baik Ibu, saya akan memberi Ibu 2 kata. Silakan Bapak pilih yang menurut Bapak merupakan kata baku. Baik. Ya, oke. Yang pertama, memproses atau memproses. Memproses. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah memproses. Karena kata dasar yang berawalan KPTS yang mendapat prefiks meng hanya akan luluh jika diikuti vokal. Kata proses diawali konsonan P dan diikuti konsonan R, sehingga tidak luluh. Memproses, menurut KBBI, dapat diartikan sebagai menyediakan, membuat, menyempurnakan, dan sebagainya, barang melalui proses. Mencintai atau menyintai. Mencintai. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mencintai. Karena kata dasar yang diawali C apabila mendapat awalan meng tidak akan luluh. Mencintai menurut KBBI 5 memiliki arti menaruh kasih sayang. Mengkritik atau mengkritik. Mengkritik. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mengkritik.
karena kata dasar yang berawalan KPTS yang mendapat prefix meng hanya akan luluh jika diikuti vokal. Kata proses diawali konsonan K dan diikuti konsonan R, sehingga tidak luluh. Mengkritik menurut KBBI memiliki arti mengemukakan kritik atau mengecam. Mengkonsumsi atau mengonsumsi. Mengkonsumsi. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mengonsumsi, karena berasal dari kata dasar konsumsi yang mendapat prefix meng. Kata dasar yang diawali K apabila mendapat prefix meng akan luluh. Mengkonsumsi memiliki arti pemakaian barang hasil produksi. Bercermin atau bercermin. Bercermin. Salah, kata yang baku menurut KBBI 5 adalah bercermin. Karena awalan ber apabila diikuti kata dengan suku kata pertama mengandung R, maka ber akan berubah menjadi be. Menurut KBBI 5, bercermin memiliki arti melihat muka atau diri sendiri dalam cermin, air, dan sebagainya. Mensejahterakan atau menyejahterakan. Menyejahterakan. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah menyejahterakan karena berasal dari kata dasar sejahtera yang mendapat prefix meng. Kata dasar yang diawali S apabila mendapat prefix meng akan luluh. Menyejahterakan memiliki arti membuat sejahtera. Mempesona atau memesona. Mempesona. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah memesona karena berasal dari kata dasar pesona yang mendapat prefix meng. Kata dasar yang diawali P apabila mendapat prefix meng akan luluh. Menurut KBBI 5, mempesona memiliki arti sangat menarik perhatian. Meniriskan atau mentiriskan. Mentiriskan. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah meniriskan karena berasal dari kata dasar tiris yang mendapat prefix meng. Kata dasar yang diawali T apabila mendapat prefix meng akan luluh. Menurut KBBI 5, meniriskan artinya membuatnya jadi tiris, menghilangkan airnya dengan cara merembeskan terus-menerus. Mentakdirkan atau menakdirkan. Menakdirkan. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah menakdirkan karena berasal dari kata dasar takdir yang mendapat prefix meng. Kata dasar yang diawali T apabila mendapat prefix meng akan luluh. Menurut KBBI 5, menakdirkan memiliki arti Tuhan menentukan lebih dahulu sejak semula. Mempengaruhi atau memengaruhi. Mempengaruhi. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah memengaruhi karena berasal dari kata dasar pengaruh yang mendapat prefix meng. Kata dasar yang diawali P apabila mendapat prefix meng akan luluh. Menurut KBBI 5, memengaruhi memiliki arti berpengaruh. Baik Ibu, sekian terima kasih. Mohon maaf mengganggu Sama-sama. waktunya. Bekasi merupakan sebuah kota metropolitan yang sangat heterogen. Menurut Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, kota yang juga dijuluki sebagai kota patriot ini mayoritas dihuni oleh generasi muda. Sebagai kota metropolitan yang penuh dengan kemodernan, bagaimana pemahaman masyarakat Bekasi tentang kata baku dan tidak baku bahasa Indonesia? Kelompok kami yang diwakili oleh Farid Rizkia Kemal berkesempatan mewawancarai beberapa anak muda di kota tersebut. Mari simak videonya. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Mas. Namanya siapa? Rafli. Yogi. Jadi Mas Yogi, nanti saya akan ngasih dua kata. Nah, Mas nantinya milih salah satu dari kata tersebut yang menurut Mas kata baku ya. Jadi yang pertama yaitu ada mencontek dan menyontek. Menyontek. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah menyontek karena berasal dari kata dasar sontek yang mendapat prefix meng. Kata dasar yang diawali S apabila mendapat prefix meng akan luluh, sementara prefix meng akan berubah menjadi men. Menyontek sendiri memiliki arti menggocoh dengan sentuhan ringan. Oke, yang kedua ada mentertawai dan menertawai. Mentertawai. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mentertawai karena berasal dari kata dasar tawa yang mendapat prefix ter menjadi tertawa yang kemudian mendapat prefix meng. Kata dasar yang diawali T apabila mendapat prefix meng memang akan luluh. Namun, dalam kasus ini, tampak tidak demikian karena huruf T pertama dalam tertawa bukan berasal dari kata dasar melainkan prefix ter. Menurut KBBI 5,
Menertawai artinya tertawa terhadap atau menghina. Yang ketiga ada berpartisipasi dan bepartisipasi. Berpartisipasi. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah berpartisipasi karena berasal dari kata dasar partisipasi yang mendapat prefix ber. Kata berpartisipasi tidak baku karena ber akan berubah menjadi be apabila diikuti kata dasar bersuku kata pertama mengandung r, bukan r. Berpartisipasi menurut KBBI 5 artinya melakukan partisipasi, berperan, serta dalam suatu kegiatan atau ikut serta. Yang keempat ada mempercayai dan memercayai. Mempercayai. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah memercayai karena berasal dari kata dasar percaya yang mendapat prefix mem, alomorf dari meng. Kata dasar yang diawali p apabila mendapat prefix meng akan luluh. Menurut KBBI 5, memercayai memiliki arti menganggap benar atau nyata, mengakui benar atau nyata. Yang kelima ada mentafsirkan dan menafsirkan. Menafsirkan. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah menafsirkan karena berasal dari kata dasar tafsir yang mendapat prefix me, alomorf dari meng. Kata dasar yang diawali p apabila mendapat prefix meng akan luluh. Menurut KBBI 5, menafsirkan memiliki arti menerangkan maksud ayat-ayat Al-Quran atau kitab lainnya. Oke, yang keenam ada mentransfer dan mentransfer. Mentransfer. Benar, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mentransfer karena kata dasar yang berawalan KPTS yang mendapat prefix meng hanya akan luluh jika diikuti vokal. Kata transfer diawali konsonan T dan diikuti konsonan R sehingga tidak luluh. Mentransfer menurut KBBI 5 memiliki arti memindahkan, mengalihkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu orang ke orang lainnya. Ada memedulikan dan mempedulikan. Mempedulikan. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah memedulikan karena berasal dari kata dasar peduli yang mendapat prefix me, alomorf dari meng. Kata dasar yang diawali p apabila mendapat prefix meng akan luluh. Menurut KBBI 5, memedulikan memiliki arti mengindahkan, menghiraukan, memperhatikan, mencampuri perkara orang dan sebagainya. Yang ke-8 ada mensyaratkan dan menyaratkan. Menyaratkan. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mensyaratkan karena kata dasar yang berawalan KPTS yang mendapat prefix me-nya yakni alomorf dari meng hanya akan luluh jika diikuti vokal. Kata syarat diawali konsonan S dan diikuti konsonan Y sehingga tidak lulus. Mensyaratkan menurut KBBI memiliki arti menentukan sesuatu sebagai syarat, menjadikan syarat. Yang ke-9 ada mensiasati dan menyiasati. Mensiasati. Salah. Menurut KBBI 5, kata yang baku adalah menyiasati karena berasal dari kata dasar siasat yang mendapat prefix me, alomorf dari meng. Kata dasar yang diawali S apabila mendapat prefix men akan luluh. Menurut KBBI 5, menyiasati artinya menyiasat, memeriksa, menyelidiki, mengusut. Terakhir ada mendiagnosis dan mendiagnosa. Mendiagnosa. Salah, menurut KBBI 5, kata yang baku adalah mendiagnosis karena berasal dari bahasa Inggris diagnosis. Dahulu, kata yang baku adalah diagnosa karena berasal dari bahasa Belanda diagnos. Menurut KBBI 5, mendiagnosis memiliki arti menentukan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejalanya. Oke, terima kasih atas dukungannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada 10 responden dari berbagai kota, ditemukan bahwa dari 48 pilihan pasangan kata yang diajukan, sebanyak 23 atau 47,91% dijawab benar, dan 25 atau 52,8% dijawab salah. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia belum mampu memilah kosakata yang baku dan tidak baku bahasa Indonesia. Sebagai orang Indonesia, sudah seyogyanya kita paham dan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Ingat slogan Badan dan Pengembangan Bahasa Republik Indonesia.
Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.